Sementara kelompok yang tidak memahami tahapan-tahapan ini, karena salah dalam menilai apa yang sedang dia hadapi, maka dia akan sekali lagi melihat dan menilai kekayaan sebagai bukti kemuliaan dia di sisi Tuhan. Karena dia merasa mulia di sisi Tuhan, dia akan menghinakan orang yang tidak semulia dia. Dia mulia di sisi Tuhan. Allah menyalahkan cara pandang yang demikian dengan mengatakan, kalla, tidak, salahlah pandangan kalian, salahlah cara berpikir kalian yang melihat bahwa kekayaan adalah bukti kemuliaan kamu di sisi Tuhan dan kemiskinan adalah bukti keterhinaan kamu di sisi Tuhan. Kalla, salah yang demikian. Kemudian Allah menjelaskan kenyataannya kalian balla tukrimunal yatim. Dengan kekayaan yang kalian miliki, kalian tidak lagi memuliakan anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim banyak modelnya. Dengan merampas harta si yatim yang menjadi warisan dia ambil. Yang namanya yatim biasanya dalam kondisi seringkali tidak berdaya, sehingga boleh jadi akan ada orang-orang yang mengambil kesempatan ketidakberdayaan si yatim untuk dia ambil kekayaannya. Sementara Islam mengatakan harus dimuliakan anak yatim. Kita harus memuliakan dengan memberikan hak dia, warisan dia. Kalau dia belum layak diserahi warisan karena mungkin akan habis tanpa mampu mengatur kekayaannya, kita akan aturkan sedemikian rupa, kita jaga harta itu sampai dia nanti usia yang layak untuk diserahkan, kita serahkan. Bal la tukrimunal yatim. Bentuk lain dari tidak memuliakan anak yatim, menelantarkan anak yatim, ya. Kalaupun tidak memiliki harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dia tentu membutuhkan santunan. Kita harus memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim tentu tidak hanya dengan mengusap-usap kepalanya, ya. Walaupun itu pahalanya sangat besar. Semua rambut yang tertutupi oleh usapan tangan kita di kepala anak yatim akan memohonkan ampun untuk kita, karena itu adalah usapan yang muncul dari rahmat, belas kasih kita, ya. Namun sekali lagi jangan cukup diusap-usap kepalanya anak yatim, ya. Juga diperhatikan bagaimana kehidupannya. Saya akan bawakan sebuah cerita, dan cerita ini terjadi, ya. Ada sekawanan teman sekolah, anak-anak masih SD, ya. Dalam madrasah itu biasa masing-masing bawa bekal dari rumahnya. Nanti waktu istirahat dimakan bersama, ya. Sehingga boleh jadi ada yang tidak bawa bekal pun bisa makan, ya. Walaupun tentu malu-malu yang tidak bawa bekal, dia tidak akan hadir di kelompok itu, ya. Tidak akan membawa, kalau dia tidak bawa bekal, tidak akan ikut nimbrung dengan teman-temannya untuk makan. Dan tidak ada yang tahu, dikumpulkan, diacak sehingga saya hari ini bawa apa, tidak ada yang tahu. Ada panitianya yang sudah juga menjaga kerahasiaan itu. Pokoknya dikumpulkan, kita makan bersama. Kamu bawa apa, tidak ada yang tahu. Kamu bawa berapa, tidak ada yang tahu. Kamu makan banyak, silakan. Makan secukupnya, silakan. Al-muhim itu berjalan bertahun-tahun. Sementara ada satu anak tidak pernah membawa bekal, namun oleh ketua regu ini dipersilakan untuk makan, untuk bersama-sama. Dan teman-temannya yang lain tidak ada yang tahu kalau ini cuma nimbrung, tidak pernah bawa bekal dari rumahnya. Sampai sekian tahun naik kelas pun tetap kelompok ini rukun, ya. Sampai pada satu saat anak ini datang membawa bekal yang lebih istimewa dari bekal-bekal yang dibawa oleh teman-temannya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 'ya. 'Tentu mengherankan, ya.
Dipanggil oleh ketua regu. Saya mau tanya, ini ada rahasia apa? Kamu sekian tahun gabung dengan kita, tidak pernah membawa apa-apa. Saya tahu itu. Keluargamu sangat miskin. Namun sekarang ini apa? Apa abahmu mendapatkan warisan mendadak sehingga kaya? Dia mengatakan tidak. Justru seminggu yang lalu abah saya meninggal dunia. Abah saya meninggal dunia karena sakit yang dia derita dan tidak ada biaya untuk mengobati. Kehidupan kita di rumah ini bertahun-tahun sangat memprihatinkan. Kita hampir tidak pernah makan malam. Cuman ada satu porsi makan malam yang kita akan bagi sedikit-sedikit, dan saya sering tidak makan di malam hari, dan pagi hari pun saya juga tidak makan, menanti jatah makan bersama ketika istirahat bersama kamu dan teman-teman kamu. Ini kehidupan sudah berjalan bertahun-tahun. Kemudian ketika ayah saya meninggal dunia, tetangga semua melayat, keluarga juga datang melayat. Kemudian mereka muncul rasa iba, terpanggil hati mereka. Kemudian mereka masing-masing memberikan bantuan luar biasa, karena saya adalah anak yatim. Kemudian dia meneteskan air mata. Andai sumbangan tetangga-tetangga dan keluarga itu diberikan sebelum ayah saya meninggal dunia, tentu akan bisa menjadi biaya untuk pengobatan dan dia tidak akan mati. Namun mereka baru merahmati anak-anak yatim setelah abahnya ditelantarkan dan mati karena tidak punya biaya untuk pengobatan. Ini problem. Kenyataan yang demikian. Ada cerita lagi yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Irak. Ini kejadian luar biasa. Ada satu keluarga miskin, ibunya sedang sakit, kemudian dibawa ke kota besar, ke Najaf kalau tidak salah, untuk berobat, karena di kotanya sudah divonis harus operasi dan biayanya mungkin kalau uang Indonesia ratusan juta, dan dia tidak punya harta itu. Maka tidak ada jalan lain kecuali dia harus cari alternatif. Dia bawa ke Najafil Ashraf. Dia ziarahkan kepada Imam Amirul Mukminin. Setelah itu dia daftarkan ke rumah sakit. Dan setelah selesai semua urusan administrasi, walaupun belum ada pelunasan hatta 1 rial Irak pun belum dibayar, ada persetujuan bahwa ibu harus dioperasi. Selesai, ibu yang masuk ruang operasi, anak ini hilang. Anak yang membawa ibunya ini menghilang dari rumah sakit. Balik ke kampungnya lagi. Kira-kira 300 km dari kota Najafil Ashraf. Sampai kampung, dia umumkan bahwa ibunya mati. Maka semua keluarga besar, asyirahnya, suku ini, memang ada dana dari suku ini. Apabila ada yang mengalami kematian, maka ada santunan atas nama asyirah, atas nama keluarga yang nominalnya cukup besar, bisa mendekati ratusan juta. Ada uang kas dari suku ini, Maka diserahkan uang kas itu kepada anak tersebut. Kemudian tetangga semua ketika melayat memberikan uang. Ditanya, ibumu mati di mana? Di Najafil Ashraf. Saya kubur di Najafil Ashraf di Wadi Salam. Selesai. Makanya saya pulang untuk sekedar tahlil, kalau sekarang istilah orang kita tahlil. Kita untuk mengadakan ritual Fatihah, untuk membacakan Fatihah, membacakan ayat-ayat Quran untuk dihadiahkan kepada ibu saya. Setelah ibarat tahlilnya sudah selesai seminggu, dia mendapatkan uang ratusan juta dari itu. Dia balik ke Najafil Ashraf, dia temui direktur rumah sakit, dan ketika dia masuk langsung dihardik, dimarahi oleh dokternya. Kamu tidak bertanggung jawab, ibumu dioperasi, kamu menghilang. Dia ceritakan kemudian, saya menghilang dengan sengaja dan bukan karena saya tidak bakti kepada ibu saya, tapi saya tahu saya tidak punya uang untuk membayar ini. Dan satu-satunya
cara saya untuk mendapatkan uang, saya harus pulang ke rumah dan mengumumkan kalau ibu saya mati. Dengan itu saya mendapatkan uang yang sangat banyak, dan sekarang saya bawa ini uang untuk membayar semua biaya pengobatan ibu saya. Walaupun saya harus pusing nanti bawa pulang, gimana ini uang sudah diberitakan mati. Maka ketika mendengar itu, semua pengurus rumah sakit dikumpulkan, disampaikan lagi ceritanya, dan kemudian dibebaskan dari pembiayaan ini. Selesai urusan pembiayaan rumah sakit, tapi belum selesai urusan untuk membawa pulang ibunya ke kampungnya. Ribut lagi nanti dibakar. Namun mau tidak mau dibawa pulang ini orang. Dibawalah pulang ibunya ke kampungnya. Orang-orang sudah mulai marah-marah. Kamu penipu berarti. Ibumu tidak mati, kamu bilang mati. Dia mengatakan kalau saya tidak menipu kalian, ibu saya benar-benar mati nanti. Saya lakukan ini demi kehidupan. Kalian tidak pernah punya perhatian kepada orang yang sedang membutuhkan, namun perhatiannya kepada yang sudah mati. Yang mati tidak butuh biaya, yang hidup yang butuh biaya, apalagi yang dalam keadaan sakit dan membutuhkan biaya besar. Alaihal, ini yang terjadi di masyarakat. Di sebelah sana mungkin di tempat kita tidak pernah terjadi. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Kembali. Kalla bala tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak saling mengingatkan, tidak saling mendorong, tidak saling menyemangatkan untuk memberi makan orang miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Lebih dari itu, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dan kalian makan dari harta yang ditinggalkan dengan aklan lamma, dengan makanan dan memakan dengan lahap, ya. Balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dia akan makan jatahnya dengan lahap. Dia akan habisi juga jatah orang lain dengan lahap. Ini adalah ciri orang-orang yang gagal dalam menyikapi kehidupan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Kecintaan kepada dunia yang sangat luar biasa. Ini yang menjadikan mereka kemudian salah dalam menilai kekayaan yang Allah anugerahkan, dan ujung-ujungnya akan salah dalam menyikapi orang lain juga, termasuk menyikapi anak yatim, termasuk menyikapi orang miskin. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Namun kalian akan baru tahu kesalahan berpikir kalian. Kalian baru faham kesalahan sikap kalian ketika kiamat terjadi. Bahwa semua pandangan kalian tentang harta adalah salah. Bahwa semua sikap kalian terhadap anak yatim, terhadap orang miskin, terhadap kekayaan adalah sikap yang salah. Kapan baru tahu? Ketika kiamat telah terjadi. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla, tidak seperti yang kalian sangkakan. Kelak akan terjadi, kelak akan kalian ketahui ketika bumi dihancurkan. Dakkan dakka. Ada dua kata dalam bahasa Arab yang bermiripan, maknanya pun bermiripan. Yang satu dakka pakai kaf, yang satu dakko pakai kof, ya. Dakka pakai kaf itu menghancurkan, namun sesuatu yang dihancurkan itu masih besar-besar. Katakan rumah ini dirobohkan, dihancurkan, tapi masih ada bata-bata yang besar-besar, ya. Tidak dibuat halus menjadi pasir kembali, ya. Kalau dakko dihancurkan kemudian dihaluskan. Karena bahasa Arabnya tepung itu adalah daqiq, ya. Tepung itu adalah daqiq, biji-bijian yang ditumbuk sehingga menjadi halus sehalus mungkin. Ayat ini tidak mengatakan kalla idan dukka pakai qaf, tapi duka, karena kehancuran alam ini tidak nanti menjadi
pasir dan seperti tepung. Gunung-gunung yang hancur pun masih berbentuk onggoan-onggoan yang besar-besar, tapi hancur dari wujudnya sebagai gunung. Demikian juga bumi akan hancur, namun tidak berarti menjadi seperti tepung. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ila akhir, ala kulli hal. Kemudian setelah itu semua terjadi, setelah kiamat terjadi, apa yang dikeluhkan oleh orang yang salah dalam menilai anugerah Tuhan yang mestinya merupakan nikmat namun berubah menjadi nikmat? Ini juga dua kata dalam bahasa Arab, beda huruf tapi maknanya bertolak belakang. Yang satu nikmat, anugerah dari Tuhan, yang satu nikmat pakai qaf. Makanya tidak usah difasih-fasihkan. Nanti bilang nikmat terus kefasihan jadi nikmat, akhirnya maknanya malah bertolak belakang. Ya. Nikmat dari Tuhan, namun dia salah menyikapi menjadi nikmat, menjadi murka Tuhan. Ya. Kekayaan adalah nikmat dari Tuhan, namun dia salah dalam menyikapi, maka menjadi murka Tuhan atasnya, membawa kesengsaraan dalam kehidupan dunianya dan tentu kesengsaraan abadi di akhirat. Karena ayat itu kemudian melanjutkan waji'a yauma idzin bi jahannama, dan hari itu didatangkan neraka jahanam. Yauma idzin, di hari di mana kiamat terjadi dan neraka jahanam dihadirkan untuk menjadi tempat siksaan Allah bagi hamba-hamba yang membangkang. Yatadzakkarul insan, manusia yang tadi yatgha itu, fa'ammal insan, manusia yang salah dalam melihat dan menilai nikmat Tuhan, manusia itu akan ingat nanti di hari kiamat. Yauma idzin yatadzakkarul insan, baru ingat ternyata salah saya dalam menilai kehidupan dunia ini. Kekayaan ini bukan karena bukti kemuliaan saya di sisi Tuhan, namun kekayaan ini adalah bahan ujian. Saya harus menjadikannya sebagai nikmat, bukan sebagai nikmat. Namun sekali lagi sudah telat, sudah terlambat. Wa anna lahu dzikra, sudah tidak laku lagi ingatan dia. Hari kiamat, salah satu dari nama hari kiamat adalah yauma tublas sarair, hari di mana semua rahasia akan menjadi tampak. Sesuatu yang sekarang masih samar buat kita akan jelas nanti di akhirat. Tentang keesaan Tuhan, berapa banyak orang yang masih meragukan tentang keesaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kemahaperkasaan Tuhan. Dia anggap dia lebih perkasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lawan Tuhan, ya. Namun semua itu akan menjadi jelas ketika kiamat terjadi. Allah mengatakan kepada mereka, umat manusia, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan itu milik siapa? Tentu di dunia kerajaan juga milik Tuhan. Kekuasaan, tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini kecuali dengan izin dan restu takwini Tuhan. Bukan sesuatu yang kita inginkan, walaupun Tuhan tidak menginginkan pasti terjadi, tidak mungkin. Kita tidak akan punya kekuasaan untuk itu. Kita lemah, namun kita yang lemah seringkali menganggap kita berjaya, menganggap kita sebagai sang raja yang berkuasa. Namun di hari kiamat Allah mengatakan limanil mulkul yaum, hari ini, hari kiamat, kerajaan ini milik siapa? Maka jawabannya lillahil wahidil qahhar, milik Allah zat yang maha esa dan maha perkasa. Artinya orang-orang yang di dunia belum melek, belum sadar, belum memahami bahwa kerajaan adalah milik Tuhan. Kapan dia akan faham bahwa kerajaan milik Tuhan? Di hari kiamat. Namun sudah terlambat. Sudah terlambat. Kebenaran tentang kenabian dan kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang masih meragukan. Nanti di hari kiamat semua akan menjadi jelas. Bahkan sebelum hari kiamat sudah menjadi jelas. Namun di saat kita tidak lagi punya kesempatan untuk kembali,
tidak lagi punya kesempatan untuk kembali. Semuanya akan terbeber. Sekarang masih banyak yang samar. Dalam ayat-ayat yang menceritakan detik-detik terakhir manusia akan meninggalkan alam fana ini, ketika rohnya berlahan tercabut darinya, Allah mengatakan apa? Fabasarukal yauma hadidun. Pandanganmu sekarang tajam. Hadid artinya tajam, bukan besi. Fabasarukal yauma hadid. Kamu dulu mengingkari Tuhan, kufur kepada Tuhan, menentang Tuhan, menganggap semua nilai-nilai adalah palsu. Nilai-nilai mulia agama adalah sesuatu yang palsu. Ketika menjelang kematian, fabasarukal yauma hadid. Tahu persis. Kebenaran agama jelas bagi dia. Bahkan tempat dia di surga atau neraka menjadi jelas. Di detik-detik terakhir menjelang kematian. Namun tidak bisa kembali lagi kita. Penyesalan terjadi sejak saat itu. Hingga di barzakh, hingga di hari kiamat, penyesalan akan terjadi. Demikian juga kebahagiaan akan dirasakan sejak saat itu sampai di barzakh dan hingga di hari kiamat. Sudah menjadi jelas semua. Ayatnya kita lanjutkan, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Tapi sudah telat semuanya, sudah terlambat. Dia mengatakan ya laitani, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berandai-andai, ya laitani, berandai-andai sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Berandai-andai sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena menggunakan laita. Laita itu untuk menunjukkan mengandai-andaikan sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau sesuatu itu masih mungkin saja terjadi, kalimat yang digunakan bukan laita. Kalimat lain yang akan digunakan. Itu yang dijelaskan oleh para ahli bahasa terkait dengan kata laita. Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai aku mengajukan sesuatu untuk kehidupanku. Berarti dia mulai sadar bahwa kehidupan dunia itu bukan kehidupan sejati. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang semu. Kehidupan sejatinya di mana dan kapan? Kehidupan sejatinya di akhirat. Karena dia mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Andai aku mengajukan amal baik untuk modal kebahagiaan kehidupanku. Tidak pakai menyebut kehidupan akhiratku, karena akhirat adalah kehidupan yang sejati. Akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benar arti kehidupan. Ada ayat yang mengatakan wa innal akhirata lahiyal hayawan. Ya. Hayawan jangan diartikan hewan, ya, binatang, tidak ya. Ya. Itu kata hayawan adalah kata hayatun yang ditambahi huruf waw, hayawan, sehingga ya. Ayat ini mengatakan wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat itu lahia, dia benar-benar kehidupan yang sebenarnya. Jadi tambahan huruf waw itu ada fungsinya. Bukan merubah arti hayatun kehidupan hayawan binatang, tidak ya. Hayawan wa innal akhirata lahiyal hayawan artinya akhirat itulah sebenar-benar kehidupan. Kehidupan yang tidak akan disudahi dengan kematian. Kehidupan yang akan abadi. Sementara kehidupan dunia akan dicelai dengan kematian. Dan kita akan berpindah ke alam barzakh dan kemudian akan dilanjutkan dari alam barzakh yang merupakan alam transit itu kepada alam akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Dia menyesali. Ya. Dia menyesali kenapa tidak melakukan hal amal saleh, kebaikan, menggunakan harta dengan tujuan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi penyesalan yang sudah tidak lagi berguna, penyesalan yang baru dia ungkapkan di hari kiamat. Sementara ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya adalah ajang untuk beramal, akhirat ajang untuk panen, bukan lagi untuk beramal. Wa illa semua manusia di akhirat
menjadi mengenal tentang keagungan Tuhan, keistimewaan, semua keindahan asma Allah. Akan dia tahu. Di dunia yang tahu demikian walaupun tidak lengkap, tidak sempurna adalah para filosof. Ya. Yang memahami keagungan Tuhan secara sempurna adalah Nabi dan Ahlul Bait, para anbiya. Kita tidak memahami yang demikian. Bahkan ada manusia-manusia kafir mengingkari kan. Namun di hari kiamat nanti semua lebih hebat dari para filosof, kenal Tuhan, namun sudah tidak berfungsi, tidak berguna pengenalan dia tentang Tuhan saat itu. Sudah jelas tapi tidak akan ada efek, tidak ada pengaruhnya. Sementara di dunia makin orang mengenal Tuhan dengan sempurna, makin dia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alaihal, kita akan lanjutkan di bagian akhir pada surat ini. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wathaqahu ahad. Di hari itu Allah akan menyiksa orang itu dengan siksaan yang tidak pernah Allah siksa manusia seperti dia. Karena kekufurannya, karena pembangkangannya. Kemudian Allah sebutkan model kedua dari manusia yang dalam penilaian dan pandangannya terhadap kehidupan, terhadap kekayaan, terhadap kemiskinan, terhadap apapun yang terjadi di dunia, baik yang menimpa dirinya secara langsung maupun yang tidak menimpa dirinya secara langsung, apapun yang terjadi, dia sadari bahwa ini adalah dalam pusaran pengaturan Tuhan yang terindah untuk kehidupan ciptaannya. Dia penuh dengan kesadaran yang demikian. Manusia-manusia yang punya pemahaman yang klimaks, pemahaman yang sempurna tentang sifat-sifat indah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak melihat apapun di alam ini kecuali keindahan. Itu yang digambarkan oleh Zainab al-Kubra salamullah alaiha ketika menyaksikan kepala-kepala Ahlul Bait, kepala Al-Husain yang sudah terpenggal. Yang dari satu sisi kalau kita melihat ini adalah sesuatu yang buruk. Kepala manusia suci harus dipisah dari jasadnya. Kepala manusia suci harus ditancapkan di atas tombak dan diarak. Kepala manusia suci harus dipukul-pukul oleh manusia durjana. Sesuatu pemandangan yang ini pemandangan yang buruk mestinya. Namun Zainab membidik sesuatu yang indah dari yang sedang dia saksikan. Bahwa semua ini terjadi sesuai dengan skenario Tuhan, sesuai dengan yang Allah maukan, sesuai dengan yang Allah ridhokan bagi Al-Husain, bukan bagi Yazid, bagi Al-Husain alaihissalam. Kepala dipenggal demi mempertahankan agama, kepala dipenggal dan dipermalukan dengan diarak dalam rangka membongkar kepalsuan orang-orang yang mengklaim secara palsu sebagai pewaris agama, agar manusia di kemudian hari memahami bahwa agama yang sejati adalah agama yang diperjuangkan oleh kepala yang sedang ditancapkan di atas tombak tersebut. Karenanya kemudian Zainab al-Kubra mengatakan ketika ditanya oleh Ubaidillah bin Ziyad, "Kaifa ra'aiti sun'allahi bi akhi?" Bagaimana kamu saksikan wahai Zainab perlakuan Tuhan terhadap saudaramu ini? Apa kata Zainab? Ma ra'aitu illa jamila. Aku tidak memandang ini semua kecuali keindahan. Itu puncak dari ma'rifat. Semua yang terjadi adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, dan sebagai hamba-hamba yang akan berjalan mencari keridhaan Allah, dia akan menerima semua ketetapan Tuhan dengan tidak semata sabar. Al-Husain, Zainab dan semua kafilah Al-Husain sudah tidak lagi terperanjat dalam makom orang-orang yang sabar, namun mereka sudah melambung tinggi. Makom mereka adalah makom orang-orang yang ridho. Karena Al-Husain mengatakan ridhana ridha Allah, ridhana ahlul bait ridha Allah. Ridho, keridhaan kami Ahlul Bait adalah apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah meridhokan saya untuk bangkit berjuang dan dengan kesudahan yang pasti, kesudahan yang sudah kita ketahui.
tidak samar. Tidak ada detik-detik dari perjalanan Al-Husain sejak dari kota Madinah menuju Makkah dan dari Makkah meninggalkan kota Makkah di hari Tarwiyah menuju Al-Iraq. Di sepanjang jalan ratusan kilo tidak ada yang samar. Satu detik pun dari peristiwa-peristiwa itu semua telah diketahui oleh Al-Husain, termasuk apa yang bakal terjadi di hari ke-10 dan bakal terjadi setelah hari ke-10. Karena ketika ditegur, kalau kamu wahai Husain sudah tahu bahwa kamu akan terbunuh di Irak, lalu kenapa kamu bawa juga wanita-wanita dari keluarga suci Nabi? Apa kata Al-Husain ketika ditanya, jika kamu telah memahami bahwa kamu akan terbunuh, kenapa kamu akan tetap berangkat ke Al-Iraq? Al-Husain mengatakan, Sya'allah an yarani qatila. Allah telah berkehendak untuk melihatku dalam keadaan terbunuh. Agenda Tuhan demi menyelamatkan agama, Husain harus bangkit, tidak terpaksa. Husain bukan seperti robot yang telah diprogram oleh Tuhan sehingga tidak punya kuasa untuk memilih pilihan lain, tidak. Namun dengan sepenuh kesadarannya memilih jalan syahadah karena itu yang dikehendaki oleh Allah demi agama. Jasad Al-Husain menjadi murah dalam rangka mempertahankan agama. Walaupun Husain lebih mulia dari agama, Husain jasad harus diperjuangkan untuk keabadian agama. Namun Husain sebagai cahaya Muhammad, Husain sebagai nurullah jauh lebih mulia dari agama ini. Ketika ditanya, kalau begitu kenapa kamu bawa juga wanita-wanita? Apa jawaban Al-Husain? Sya'allah an yarahunna sabaya. Allah telah berkehendak untuk menyaksikan wanita-wanita ini menjadi tawanan-tawanan, terhina menjadi tawanan. Kalau kita lihat dari sudut pandang tertentu, bagaimana tidak? Wanita-wanita terhormat keluarga Nabi harus diarak, diborgol, dipertontonkan, dipermalukan, sebuah keterhinaan. Namun dalam rangka agenda besar menyelamatkan agama, semua itu menjadi murah di mata Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Apa yang menjadikan mereka punya kesadaran yang luar biasa? Kita bisa lihat begini. Kita bisa bongkar semua data dan dokumen peristiwa Karbala. Dari sejak berangkat dari kota Madinah sampai kota Makkah, kemudian berangkat dari Makkah menuju Irak, setelah dari Irak di hari ke-10 pembantaian terjadi. Setelah itu wanita-wanita dan tawanan diarak ke Kufah, dari Kufah diarak ke Syam, dari Syam dikembalikan lagi ke Madinah. Tidak ada satu dokumen, tidak ada satu dokumen yang menyebutkan bahwa ada keluhan dari keluarga Al-Husain atau ashab Al-Husain yang menyalahkan Al-Husain. Tidak ada. Ini gara-gara kamu wahai Al-Husain kita sekarang mengalami yang demikian. Tidak ada. Dengan semua penderitaan yang dialami oleh wanita-wanita terhormat Ahlul Bait, tidak ada satupun keluhan mengatakan ini gara-gara Al-Husain. Andai kita tidak dibawa, mungkin kita tidak akan dipermalukan semacam demikian. Tidak ada. Karena mereka semua punya kesadaran yang puncak bahwa inilah yang harus dijalankan. Kalau agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kakek mereka, akan abadi, ini satu-satunya jalan untuk mengabadikan. Maka mereka berjuang dan tidak ada keluhan. Ini satu keistimewaan dalam sebuah pergerakan yang tidak ada duanya, tidak akan pernah kita temukan. Karena jiwa-jiwa yang telah memahami, punya ma'rifat yang sempurna tentang Tuhan, karenanya kemudian mendapatkan ketentraman terhadap apapun yang dialami, terhadap apapun yang terjadi. Ketentraman jiwa itu adalah itmi'nan. Ketentraman jiwa itu adalah itmi'nan. Itmi'nan yang akan melahirkan keridhaan. Keridhaan yang akan mengarah kepada kepasrahan bulat kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir ayat ini menggambarkan kelompok kedua dari umat manusia yang nanti di akhirat mengalami nasib yang sangat istimewa,
Tidak seperti kelompok pertama yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu dalam penyesalan. Tidak cuma disiksa secara fisik, namun secara mental disiksa oleh Allah dengan penyesalan tanpa keterputusan. Kelompok kedua ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tentram, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan, ridha, mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuk dan bergabunglah kamu bersama hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Surat ini adalah surat Al-Husain, puncak dari orang yang memiliki jiwa mutmainnah adalah Al-Husain alaihi salam, adalah para ashab Al-Husain alaihi salam. Puncak dari orang-orang yang memiliki ketentraman jiwa adalah Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam, Al-Husain alaihi salam, para ashab Al-Husain alaihi salam, masing-masing dengan tingkatan dan derajatnya. Saya akan akhiri dengan membacakan riwayat yang disebutkan oleh para mufassirin, diantaranya oleh penulis kitab Kanzud Daqaiq di surat Al-Fajr pada bagian akhir ayat ini. Ada riwayat yang berbunyi demikian. Riwayatnya tentu panjang dan sebagainya panjang dan riwayatnya banyak ya. Tapi akan saya ambil sebagian riwayat saja. Dalam tafsir Ali bin Ibrahim Al-Qummi, Ali bin Ibrahim Al-Qummi punya kitab tafsir. Di antaranya dia mengatakan, idza hadaral mu'min al-wafata, apabila seorang mukmin didatangi kematian, nada munadin min indillah, akan ada penyeru dari sisi Allah menyerunya. Setiap orang mukmin akan meninggalkan dunia ini, nyawanya akan berpisah dengan jasadnya. Ada malaikat yang Allah tugasi untuk menyeru kepada si mukmin. Apa seruan itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, wahai jiwa yang mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, biwilayati Aliin alaihi salam, dengan membawa wilayah Ali bin Abi Thalib. Mardiyatas sawab, yang pahalanya diridhoi oleh Allah, dan engkau meridhai pahala yang diberikan oleh Allah kepadamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam rombongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ketika nyawa akan terlepas dari jasad seorang mukmin, belum terlepas, ada seruan itu. Maka apa kata riwayat itu? Fala yakunu lahu himmatun illa luhuq bin nida, dan dia tidak punya semangat lagi kecuali satu semangatnya apa? Terus kepingin mengejar bersama hamba-hamba Allah yang telah dijanjikan wadkhuli fi ibadi. Dia tidak lagi merasa gusar dengan kematian yang sebentar lagi akan ia lalui. Dia justru bergegas meminta secepat mungkin agar nyawa ini dicabut, agar bisa menyambut seruan Tuhan tersebut. Riwayat lain dalam kitab Al-Kafi disebutkan bahwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yakni Al-Husain ibn Ali. Dalam riwayat pertama, siapa an-nafsul mutmainnah? Seorang mukmin. Ya. Riwayat ini mengatakan yang dimaksud Al-Husain alaihi salam. Riwayat lain mengatakan yang dimaksud an-nafsul mutmainnah adalah Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ini tidak saling kontradiksi antara satu riwayat dengan yang lainnya. Jiwa yang tentram, yang berada dalam puncak ketentraman adalah Ahlul Bait. Kemudian orang-orang yang selalu bergabung dengan Ahlul Bait, menerima wilayah itu Ahlul Bait. Itulah, dan makin kokoh keimanan dia tentang wilayah itu Ahlul Bait, makin tentram jiwa dia dalam menyambut seruan Tuhan untuk meninggalkan dunia ini. Tidak ada kegusaran. Riwayat lain mengatakan dalam Usulul Kafi,
Ada seorang bertanya bernama Sudair As-Sayrafi bertanya kepada Imam Ja'far, qultu li Abi Abdillah alaihi salam, ju'iltu fidak, semoga aku dijadikan tebusan untuk keselamatanmu ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasulullah. Pertanyaan dari Sudair As-Sayrafi begini, hal yakrahul mu'min ala qabdi ruhi? Apakah seorang mukmin itu tidak suka nyawanya dicabut oleh Allah? Maka apa kata Al-Imam As-Sadiq alaihi salam? La wallah, demi Allah tidak. Tidak ada seorang mukmin merasa tidak suka nyawanya dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. La wallah, innahu idza atahu malakul maut. Sesungguhnya apabila malaikat pencabut nyawa datang menemui si mukmin untuk mencabut nyawanya, liqabdi ruhihi jaza'a inda dzalik. Untuk sementara waktu dia merasa gusar. Merasa apakah kehidupan di depan ini menjanjikan untuk dia, karena dia punya kesadaran bahwa Allah Maha Adil. Jangan-jangan saya juga tidak akan mendapatkan yang terbaik di sisi Allah. Ada ketakutan. Sesaat jaza' inda dzalika fayaqul lahu malakul maut, maka malaikat pencabut nyawa yang datang untuk mencabut nyawanya menenangkan dirinya, mengatakan, ya wali Allah la tajza', wahai kekasih Allah, jangan kamu bersedih dan ketakutan. Fawalladhi ba'atha Muhammadan la ana abarru bika wa ashfaqu alaika min walidin rahimin law hadarak. Demi Allah, aku demi zat yang mengutus Muhammad dengan kenabian, aku benar-benar lebih bakti kepadamu. Aku lebih bersikap lembut kepadamu, melebihi ayahmu apabila dia sekarang hadir menyaksikan kondisimu sekarang ini. Saya lebih berbelas kasih kepadamu. Iftah ainak fandur, buka matamu, pandang. Kemudian kata perawi mengutip dari Al-Imam As-Sadiq, yumatsalu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa Aliyun alaihi salam wa Fatimatu wal Hasan wal Husain alaihimus salam wal a'immatu min dzurriyyatihim. Maka dimunculkan sosok Nabi mulia, sosok Ali bin Abi Thalib, sosok Zahra, sosok Al Hasan, Al Husain dan para imam suci dari dzurriyyah Al Husain ditampakkan di hadapan si mukmin yang akan dicabut nyawanya. Dijadikan dia tentram menyaksikan junjungannya, menyaksikan pujaannya. Maka ketika itu malaikat berkata kepadanya, maka dia membuka matanya dan menyaksikan di hadapannya ada Rasulullah dan Ahlul Bait. Maka fayunadi ruhahu munadin, seorang malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menyeru ruhnya. Dia menyeru, malaikat yang ditugasi oleh Allah min qibali rabbil izza fayaqul ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ila Muhammadin wa ahli baitihi, wahai jiwa yang tentram kepada Muhammad dan keluarganya, irji'i ila rabbik radiyatan, kembalilah kamu pada Tuhanmu dalam keadaan rela bil wilayah, rela membawa wilayah Ahlul Bait, wilayah Ali bin Abi Thalib, wilayah Ahlul Bait, dan mardiyah bis thawab, dan kamu terpuaskan dengan pahala Allah. Fadkhuli fi ibadi, yakni Muhammadan wa ahla baiti, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku yaitu Muhammad dan keluarganya. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Kata Al-Imam As-Sadiq alaihissalam, fama min syai'in ahabba ilaihi min istilali ruhihi wal luhuqi bil munadi. Tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai, lebih dia cintai dari keluarnya ruh dia untuk bergabung bersama Muhammad dan keluarga Muhammad. Dalam sebagian riwayat mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan. Tadinya dalam riwayat ini radiyatan bil wilayah, mardiyatan bis thawab, ridha dengan wilayah Ahlul Bait dan dibuat puas dengan pahala Allah. Ada riwayat dengan versi lain mengatakan radiyatan
wa mardiyatan bil wilayati was thawab. Jadi dalam keadaan dia rela, puas, tentram menerima wilayah Ahlul Bait bukan karena keterpaksaan, menerima wilayah Ahlul Bait dengan keterbukaan hati dan pikiran, dan menerima pahala Allah pun dengan puas. Dan dia mardiyah, diridhoi oleh Allah karena dia pulang menuju Allah membawa wilayah Ahlul Bait, dan dibuat puas oleh Allah dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah riwayat-riwayat yang berbicara tentang ayat ini, yang tentunya ayat surat Al-Fajr adalah ayatul Husain. Al-Husain adalah puncak dari ketentraman jiwa yang beliau tampakkan. Riwayat mengatakan justru semakin beliau kehilangan para pembelanya, bukan makin beliau kuncup, bukan makin beliau pucat, bukan beliau makin gemetar setelah satu demi satu sahabatnya gugur mempersembahkan yang terindah dalam hidupnya untuk Al-Husain. Setelah satu demi satu keluarganya mempersembahkan kesetiaannya untuk Al-Husain, Al-Husain sendirian. Musuh-musuh itu menyaksikan Al-Husain dengan mengatakan, justru kami saksikan setelah Husain sendirian makin bercahaya wajahnya, makin mendekati detik-detik syahadah, makin tentram jiwa Al-Husain alaihissalam, makin memiliki kesiapan. Itulah jiwa yang paling tentram. Dan siapa lagi? Tentu adalah para pecinta Ahlul Bait. As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, tadi pagi saya baca dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti pada surat Ar-Ra'd, nanti bisa dicek surat Ar-Ra'd ayat ke-27-28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Apa riwayat yang disebutkan dalam tafsir Ad-Durrul Mansur oleh Jalaluddin As-Suyuti, mengutip dari Ibn Mardawai dari sahabat Aliun radhiyallahu an, dalam catatan riwayat tersebut Rasulullah membaca ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, beliau mengatakan demikian, dzaka, hati yang tenang itu adalah man ahabballaha wa rasulah, hatinya orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa ahabba ahla baiti sadiqan ghaira kadzib, dan mencintai ahlu baitku dengan penuh kejujuran dan tidak dusta. Cintanya tidak dusta, bukan cinta di bibir, bukan cinta yang disertai juga dengan mencintai musuh-musuh ahlul bait, tidak. Cinta yang murni hanya untuk ahlul bait. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan kecintaan kepada ahlul bait jiwa mereka akan menjadi tentram. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini Allah memberikan ketentraman untuk hati kita, ketentraman dengan berusaha menyatukan jiwa kita bersama Al-Husain alaihi salam. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqi ajma'in Muhammadin wa alihi tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.